Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya. Untuk pagi hari ini siapa yang kita masuk? Banyak. Banyak. Siapa saja? Angel. Angel mana? Kema. Terus. Jadi banyak juga yang nggak masuk nih. Meskipun ada beberapa alasan yaitu izin dengan kema atau yang lainnya. Tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Ya. Untuk belajar, untuk ketua kelasnya beri berdoa. Ibu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih. Untuk kali ini biar semangat, biar tidak dingin karena hawanya dingin. Oke. Jadi tangannya di atas dulu. Di dulu dekat. Dan ketika saya suruh mengepal, ya. Oke. Saya suruh mengepal. 1, 2, 3. Ya. Titik, Pak. Jangan lepas. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Jangan dilepas. Dari tangan kalian itu, nanti coba kalian lihat. Jempol kalian itu yang jempol kirinya di atas siapa? Angkat tangan. Yang jempol kirinya di atas. Yang jempol kanannya di bawah. Di atas siapa? Jempol kanannya di atas. Jejer. Coba kalian ulangi. Yang tadi jempol tangannya di atas, yang tadi jempol kanannya di atas dirubah di bawah, yang jempol kanannya di bawah dirubah di atas. Bisa nggak? Ya, coba. 1, 2, 3. Bisa nggak? Kenapa ini? Ganjel. Ada yang ganjel, ada yang kurang. Kasrek, Pak. Srek, pas. Iya. Kenapa? Sudah terbiasa, Pak. Sudah Terbiasa. Iya. Oke. Karena sudah terbiasa, akhirnya kalau kita merubah sesuatu, akhirnya rotok kapas. Oke. Iya. Kalau sing gak enak. Nah, sebenarnya itu juga berpengaruh pada otak kalian. Iya. Tipe-tipe yang seperti itu ada bedanya. Iya. Contoh nih, yang otak kiri biasa nih, sing otak kiri itu, ditakoni A jawab yo A. Kata nanti, ulang Pak, mau kemana? Mau ke sana Pak? Tidak terlalu banyak bicara. Bilang betul. Terus juga ketika dia mengerjakan sesuatu soal atau ada masalah, dia cenderung atau mengerjakan suatu PR atau dia akan mencari tempat yang sunyi. Nah, belum kau ngerjakan tugas itu gonceng rame itu gak bisa konsentrasi. Kita boten? Nggih. Ya. Kalau yang otak
kanan, atau yang tangan kanan, jempol kanannya di atas, itu biasanya kalau dijawab A, jawab A sampai Z. Contohnya apa? Contohnya gini, ketika kalian ditanya bekal apa kemarin? Bekal ini Pak, ini sampai jadi terang untuk habisin masak sampai terang. Oke, kita mulai. Dan juga ketika mengerjakan sesuatu kayak balap PR atau ada tugas, dan ketika itu dia cenderung ketika mengerjakan masalah itu dengan nyetel musik, bermain, tidak suka. Justru ketika dia mengerjakan sesuatu di tempat yang sunyi, malah guys konsentrasi. Kebalikan dari yang tadi. Kita modern. Oke, seperti itu. Jadi itu pembiasaan pola pikir kita. Nah, kenapa saya terangkan seperti ini? Ini berhubungan atau bergandengan juga dengan materi yang akan kita bahas, yaitu untuk hal ini. Apa? Yaitu tentang berpikir komputasional. Secara komputasional. Nah ini membacaan masalah dengan berpikir secara komputasional, ya kan? Apa itu? Tujuannya adalah agar kalian bisa mengidentifikasi dan menghitung, menyusun atau dan menyajikan data dengan pendekatan berpikir komputasional. Jadi ketika ada masalah atau ada problem, kalian bisa memetakan masalah itu atau problem itu dengan secara komputasional. Kira-kira berpikir komputasional itu yang dalam gambaran kalian. Komputer itu seperti apa cara berpikirnya? Cepat. Terus apa lagi? Cara berpikir komputer itu? Siapa yang cepat? Terus apa lagi? Selain cepat? Nah, terus apa lagi? Lebih mudah. Apa lagi? Ya, mudah dipahami. Jadi cara berpikir komputer itu kan cepat, mudah dipahami, terus benar, ya. Semuanya itu betul, ya. Nah, ini adalah cara berpikir komputasional. Adalah proses berpikir untuk menemukan masalah dan solusinya dengan cara yang dapat dilakukan secara efektif oleh komputer, manusia, atau keduanya. Nah, ada yang bisa menjelaskan dari pengertian ini? Jadi berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk merumuskan suatu masalah. Ya, merumuskan masalah. Ketika ada masalah kita rumuskan dulu, kita rumus dulu, dan solusinya dengan cara yang efektif. Ya. Kalau komputer kan efektif, ya kan? Dan juga beberapa cara. Kita boleh. Ya. Ada beberapa, tidak hanya satu cara saja. Ketika sampean mau setting sesuatu, di situ kan disajikan banyak menu di bawah, ya kan? Nah, itu banyak cara menggambarkan seperti itu. Paham ya dari sini? Nah, ini adalah macam-macam cara untuk berpikir secara komputasional. Apa saja? Ada
ada yang tanya apa tadi? Macam-macam berpikir komputasional, ya kan? Nah, ini macam-macamnya. Cara berpikir komputasional itu ada dekomposisi, ada pengenalan pola abstraksi dan algoritma. Ya. Kira-kira sebelum masuk ke penjelasannya, ada yang bisa menjelaskan dekomposisi itu seperti apa? Nah, cara berpikir komputasional dengan cara dekomposisi adalah, nah ini definisinya. Ketika ada masalah, definisinya adalah dekomposisi memecah masalah yang kompleks menjadi sub masalah yang lebih kecil yang masing-masing lebih mudah untuk dipecahkan secara terpisah. Maksudnya seperti apa? Mengapa? Untuk mengurangi kerumitan. Terus apa lagi? Membuat masalah terasa lebih mudah ditangani. Dan juga memungkinkan fokus pada satu waktu bukan pada satu waktu. Ya, ini juga termasuk manfaatnya. Ya, ketika masalah itu besar, kalau kita pecahkan dengan cara dekomposisi akan menjadi lebih mudah, ya kan? Jadi masalah itu kita pecah-pecah secara terpisah masalah itu. Ketika ada masalah sesuatu dipisah. Contohnya apa? Ketika merencanakan liburan ke luar negeri, semua sampai ada angan-angan mau sekarang tuh kepinginan Bali mulai ya mau rekreasi. Saya lupa. Ada dari Bali. Nanti nama pacet mungkin ya. Nama pacet semua, nama pacet. Nah, itu kan juga harus ada masalah. Masalahnya apa saja? Nah, kalau keluar negeri kan harus ada paspor dan visa. Tapi kalau kalian wis Pak atau nang pacet tadi, ketika tidak punya transportasi sendiri, otomatis kan juga ada masalah. Nah, itu kita pecah masalah dulu, masalah transportasi dan masalah nanti di sana. Ya, dipisah-pisahkan. Tentunya mau ketika sama nggak punya transportasi, berarti masalahnya dari transportasi. Jadi kalian harus memikirkan tentang transportasinya dulu. Ya, besok nebekannya nih, besok numpak Grab. Ya, bisa Gojek. Ya. Yang penting gak kantor trek naik. Iya. Tahu nih dari kantor trek. Ini Pak. Bahaya. Lihat lagi Pak, lihat. Lebih baik trek kami cegah. Otak lihat. Seperti itu ya. Nah, kami secara cara berpikir komputasional secara dekomposisi. Jadi masalah itu ketika ada masalah kita bisa pisahkan dulu masalahnya. Iya. Kita bisa pisahkan. Ya contohnya mana yang paling gampang apa? Sama yang jatuh cinta itu. Kita bisa pisahkan masalah itu sih. Untuk putus cinta, masalah itu bisa pisahkan itu. Kenapa? Yang juga yang buri. Berarti ada masalah dengan cinta ya. Oke. Oke. Lanjut. Lanjut Pak. Nah, ini pengenalan polanya tentang cara menyelesaikan secara dekomposisi tadi dengan mengidentifikasi pola, kesamaan, nilai, nah, semuanya untuk memecahkan masalah baru. Kalau ini secara pengenalan pola ketika ada masalah. Mengidentifikasi pola ini atau kesamaan ini. Jadi tadi seperti ketika kalian ingin bepergian ke luar negeri, kita cari dulu kesamaan ini. Besoknya dikandani, berarti rombongan ya. Akhirnya pesawat apa aja, ngomong nggak kira-kira? Mana Pak? Pesawatan. Pesawat-pesawatan. Seperti ini, seperti ini. Tayo na boleh. Kita
kalau di sini ketika ada masalah kita gunakan dengan pengenalan pola, yaitu ketika kalian mengapa nilai ujian matematika saya sering rendah atau di sini kurang dari ekspektasi. Iya. Mbok sawangane ini jelek ngono kan iku. Jadi tidak sesuai ekspektasi. Iya. Apa sih biasa ngono? Gula. Nah, itu jujur itu baik. Nah, itu bisa kita bedakan dengan pengenalan pola. Mungkin sering kesulitan pada soal cerita, ya. Kita pecahkan dulu. Bagaimana cara menyelesaikan soal cerita itu? Bisa takut kancane, bisa mereka jelasannya tanya guru ya. Nek ngono tanya apa lagi? Kalau di rumah biasanya di HP lihat Mbak Meta. Takut Mbak Meta. Siapa yang biasa takut ngono? Cecil. Takut cici ngono. Mereka ngono cek GPT. Nah, apa-apa itu juga bisa kalian gunakan karena kan itu yang penting tidak keterusan ketika melaksanakan atau digunakan untuk barang yang tidak manfaat, ya. Yang penting ketika tanya seperti itu, nanti kan kalian bisa memahami cara penyelesaiannya. Iya, lagi. Terus mungkin sering salah itu pada operasi dasar. Nanti polanya itu pola soal itu kita pecahkan dulu. Nanti dipisah-pisahkan juga. Iya. Oke. Nah, berpikir komputasional ketika ada masalah kita selesaikan dengan abstraksi, ya. Yaitu apa? Memisahkan detail yang tidak penting dari informasi yang relevan untuk fokus pada aspek fundamental dari masalah. Jadi memisahkan detail yang tidak penting dulu. Jadi cari dulu akar masalahnya yang penting, ya. Dipisahkan dengan yang tidak penting, ya kan? Seperti itu. Agar nanti bisa mengapa? Untuk menyederhanakan masalah itu. Biar jadi lebih sederhana, akhirnya dan juga mengurangi gangguan dari masalah yang penting tadi. Iya. Lalu dan membantu kita melihat gambaran besarnya dari masalah. Jadi ketika ada masalah besar, masalah intinya itu kita pisahkan dulu. Sebenarnya ketika kalian mencari jalur cepat dari rumah ke sekolah, ya. Jadi saya tanya, sini yang rumahnya paling jauh siapa? Ya. Dan Mana? ini kira Pak, sampai Pak, coba. Ini kira Pak. Rumahnya paling mana? Jauh mana? Cari Pak. Mojosari mana? Boten ini kira. Tahu jenenge? Bertang Pak. Macet ya Pak kalau. Jadi Sumber Sanggul itu kan ke Kutorejo, itu kan banyak macam lainnya. Ya. Nah, ketika awal-awal dulu kan sampai ya, pasti kan ada masalah. Kira-kira cepet naik sekolah itu lewat mana? Kan seperti itu. Ya. Lewat jalur langit Pak. Lewat jalur langit itu dulu. Nah, itu bisa kita selesaikan ketika itu tadi cari jalan yang alternatif yang paling gampang. Ya, kita pisahkan dulu. Nah, seperti ini kita pisahkan antara jalan ini lewat Sawo Katoan, kamu lewat di mana Mas? Kalau lewat Kandisari Mumet ini, kamu teko pancing ngono. Aduh, bukan kita cari dulu alternatif. Nek saya itu wis paham, coba dulu paham. Iya Mas. Dan dulu kan pasti cari jalan yang paling cepat. Ya, bene Sawo, bareng itu nyempal bisa lewat ini. Mulai bisa tutup karena dia ekonom kan bisa, iya.
seperti itu, oke. Tapi cara berpikir menyelesaikan masalah secara abstraksi, oke. Nah, kalau ini yaitu berpikir komputasional memecahkan masalahnya dengan algoritma. Apa itu? Merancang serangkaian ya, apa itu lagi? Serangkaian instruksi atau langkah-langkah yang berurutan dan jelas untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas. Mengapa ini penting? Mengapa? Agar memastikan solusi bisa ditular, memberikan peta jalan yang jelas, memungkinkan orang lain atau komputer mengikuti solusi. Contohnya apa? Membuat kopi instan. Kira-kira nih dari kopi, kira-kira apa yang paling penting? Air. Gelasnya di sini Pak. Jaga ini. Terus apa lagi? Kopi Pak. Dua Pak. Kopi, gelas, terus dikai kopi, terus dikai gula. Itu. Dikai Oke, ada lagi? Gas Pak. Gas. Kasih di sini, kasih teh kali. Mari kasih cukup komponen. Dua edisi Pak. Namanya dua edisi. Menggunakan warung bisa. Warung itu warung bisa. Jadi terima jadi, soalnya langsung nang warung. Nah, seperti itu ya. Ketika berpikir komputasional secara algoritma, itu tadi harus yaitu memastikan solusi bisa diulang. Habis itu yang penting ada dan juga bisa diselesaikan dengan beberapa cara. Ya, tidak hanya satu cara kalau ya kan, kalau membuat kopi kan macam-macam. Bisa ono sing gulone dhisik, baru kopi ini. Ya. Ono sing kopi ini dhisik baru gulone. Ono maneh banyune dhisik. Ngono. Kita perlu kopi ini godok karo banyune mesti campur di situ ngono, campur. Iya. Ada beberapa semacam itu cara berpikir secara komputasional dengan algoritma. Pagi. Nah ini penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya tentang komputer. Jadi berpikir komputasional itu tidak hanya tentang komputer saja. Iya, bisa kalian tuangkan ketika memasak, jadi tadi kan ada masalah. Ya, mengikuti resep ibu secara algoritma. Ya, kemudian sampai resep kurang pas atau tidak mengikuti resep, bisa tidak sesuai. Cara menggunakan cari barang yang kurang, jadi secara posisi dipilah-pilah, ya, dipisahkan. Nah, ini latihan soalnya nanti dikerjakan per kelompok ya, 1, 2, 3, 4 dikerjakan. Nanti saya kasih waktu 5 menit saja. Ya, ada 1, 2, 3, 4. Nanti 5 menit habis ini ada yang tanya jawab.
bisa merepresentasikan ini ya. Jadi untuk kelompok 1 kalian pecahkan latihan soal ini ya dengan cara dekomposisi. Kelompok 2 kalian pecahkan dengan pengenalan pola. Kelompok 3 kalian pecahkan dengan abstraksi. Kelompok 4 kalian pecahkan dengan algoritma. Ya, sama pola-pola yang tadi. Paham ya? Oke? Siap? Silakan dikerjakan. Oke. Coba. Sudah? Ada yang sudah selesai? Oke, kelompok 4 bisa merepresentasikan. Oke, siap. Silakan. Ayo. Perwakilan aja, perwakilan. Yang lain digunakan, dengarkan teman kalian presentasi. Jadi meminta siswa menyusun jadwal tiket tanggal setiap hari kelas tetap bersih. Ada 30 siswa. Dan 1 minggu sekolah berlanjut dari Senin sampai Jumat. Setiap hari menunjukkan 3 jumlah tiket. Menyelesaikan dosa ini cara penyelesaian berpikir komputasional kelompok 4 itu dengan algoritma. Bagaimana cara penyelesaiannya? Dua dan 3 Selasa 4, 5, 6, Rabu 7, 8, 9 Kamis 10, 11, 12 Jumat 13, 14, 15 2 Senin 13, 14 Selasa 19, 20, 21 Rabu 22, 23, 24 Kamis 25, 27 Jumat 28, 30 Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi kelompok 4 ini menyelesaikan masalah dengan berpikir komputasional dengan cara algoritma. Jadi membuat rangkaian jadwal ya secara apa? Secara algoritma, yaitu siswanya langsung dibagi ke kelompok ya. Ini langsung dibagi. Bisa paham ya? Oke? Silakan. Kelompok 4 bisa duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada lagi? Kelompok 3 sudah? Kelompok 2? Kelompok 2 sudah? Oke. Kelompok 2 silakan. Sudah selesai kelompok 2? Oke, semuanya. Untuk materi hari ini kita ambil dulu, ya. Kita ambil dulu. Jadi kesimpulannya kita jadi kita dapat menyelesaikan masalah itu dengan cara bermacam-macam. Komputasional itu bisa kita selesaikan, atau cara kita berpikir komputasional kita bisa menyelesaikan masalah dengan beberapa macam cara. Nanti ketika ada masalah ini kita selesaikan dengan cara
apa saja itu bisa dilakukan dengan satu cara. Ya, yang terpenting bahwa kita itu harus berpikir secara konvensional, yaitu dengan cara yang cepat dan benar. Ya, jangan maksimal cara menyelesaikan masalah, jangan gampang putus asa. Oke? Terima kasih dari saya. Ada yang kurang paham? Oke, dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.